Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sejarah Amerika yang diampu oleh Ibu Eko Dibawati MPD. Di sini beranggotakan saya sendiri Siti Shinatrisa dan dua rekan saya yaitu ada Risa Nur Hasanah dan juga Leo Fernando. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan kolonial Inggris di Amerika Utara. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan awal mula kedatangan kolonial Inggris di Amerika Utara. Nah, mengapa kolonialisasi Inggris ini datang ke Amerika Utara? Para penjelajah Inggris ingin meramaikan penjajahan dunia. Dimulai dengan penjelajahan John Cabot. Ia yang berniat berlayar menuju Brazil, tetapi mendarat di Kanada tahun 1497. Nah, penjelajah Inggris yang berusaha menemukan daerah baru, seperti penjelajah Drake yang berhasil mengelilingi dunia, Gilbert dan Valley menjelajah daratan Amerika Utara. Kebijakan Inggris melakukan kolonialisasi di Amerika Utara dimulai sejak abad ke-16. Nah, dan berkaitan dengan situasi politik di dalam negeri. Meskipun klaim Inggris terhadap Amerika Utara berlangsung sejak penjelajahan John Cabot, klaim tersebut tidak disertai dengan tindakan nyata. Nah, pada akhirnya abad ke-16, monarki Tudor telah mengubah kerajaan Inggris sebagai kekuatan utama di Eropa yang siap bersaing dengan negara-negara lainnya dalam melakukan eksploitasi benua baru. Setelah keluar dari krisis monarki abad ke-15 yang dikenal dengan Wars of Rose atau perang bunga ros dalam tubuh keluarga monarki. Nah, Inggris memasuki abad ke-16 memperoleh pemerintahan yang kuat di dalam negeri. Tampilan keluarga Tudor yang dipimpin oleh Henry ke-7 dan Henry ke-8 ditandai dengan upaya mempersatukan semua keluarga monarki yang bertikai dan menyatukan kesetiaan semua warga negara terhadap tahta kerajaan. Keberhasilan para penjelajah Inggris di Amerika terhadap kedudukan Spanyol tersebut mendorong Inggris untuk mengintensifkan kolonialisasinya atas Amerika Utara. Nah, atas dukungan pemerintah Inggris, Sir Humphrey Gilbert berhasil mendapatkan 200 pemukim potensial di Newfoundland tahun 1583 dan diteruskan oleh saudara tirinya, Sir Walter Raleigh, yang mendirikan koloni Virginia atas penghargaan terhadap Ratu Elizabeth I yang masih virgin atau perawan. Nah, sedangkan upaya untuk mendirikan koloni di Pulau Roanoke gagal setelah tahun 1590. Diketahui bahwa semua pemukiman di sana telah musnah yang sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Kegagalan dalam mendirikan beberapa koloni di Amerika ini dijadikan pelajaran oleh Ratu Elizabeth I. Pertama, keberhasilan kolonialisasi tergantung pada sumber pertanian agar para pemukim tidak tergantung pada orang-orang Indian. Nah, kedua, kaum kolonis ini harus memelihara hubungan langsung dengan negeri induk. Nah, yang ketiga itu perkembangan koloni tergantung pada dukungan finansial melalui perusahaan pasar modal yang dikelola secara profesional. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor pendorong kolonialisasi di Amerika bagian utara. Sejak akhir abad pertengahan, sekitar abad ke-11 sampai 12, di Eropa ini muncul fenomena penting dalam perjalanan sejarah, yakni tampilnya warga baru, yaitu warga kota atau biasa dikenal dengan Paura, di dalam masyarakat Eropa abad pertengahan. Mereka ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mengantarkan Eropa masa abad pertengahan ini ke Eropa modern. Warga kota ini telah mengubah kondisi sistem perekonomian rumah tangga tertutup sebagai dampak dari masa disintegrasi The Dark Age menuju sistem perdagangan dengan dunia luar, yaitu Timur Jauh, Asia, dan juga Afrika. Sejak abad ke-11, kota Konstantinopel merupakan kota persimpangan jalan perdagangan yang amat strategis pada masa itu. Nah, pada masa abad ke-11 juga, Laut Tengah ini mulai berfungsi kembali sebagai jalur perdagangan internasional. Pada saat itu juga telah muncul kota-kota dagang yang ramai seperti Venesia, Pisa,
pedagang dari Eropa ini menjalin perdagangan dengan dunia timur dengan membawa barang-barang dagangannya seperti tekstil, kerajinan emas, dan juga perak untuk ditukar dengan rempah-rempah atau barang-barang dari timur lainnya, seperti kain sutra melalui rute perdagangan rempah-rempah, rute laut maupun rute darat, yaitu jalur sutra. Selanjutnya ada sistem ekonomi Eropa. Pertumbuhan suatu kelas saudagar didukung oleh pihak pemerintah di negara-negara Eropa. Para raja-raja pada abad ke-16 sampai abad ke-17 di Eropa ini mendukung aktivitas komersial pada abad ke-16 sampai 17 tersebut kemudian dikenal dengan sistem merkantilis. Sistem merkantilis ini adalah suatu kegiatan ekonomi nasional yang sanggup mencukupi kebutuhannya sendiri untuk tujuan yang sebagai berikut. Yang pertama ada untuk kebesaran bangsa yang dikenal dengan glory atau kejayaan, untuk mengumpulkan gold, emas dan juga silver atau perak, untuk keperluan gospel maksudnya untuk kepentingan penyebaran agama di tanah koloni. Yang keempat ada untuk memperoleh barang-barang komoditas yang lebih banyak berupa hasil produksi atau hasil bumi dari tanah koloni untuk selanjutnya dijual lagi di pasaran Eropa daripada hanya sekadar membeli barang-barang komoditas tersebut. Dan yang kelima ada untuk menjadikan koloni ini sebagai pelemparan barang produk negeri induk atau sebagai penanaman kapital. Ya, nama saya Fernando. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kehidupan para kolonialis di Amerika bagian utara. Para imigran gelombang pertama dari Inggris yang menuju benua Amerika menyeberangi Samudra Atlantik setelah Spanyol mendirikan koloni-koloni di Meksiko, Hindia Barat, dan beberapa wilayah Amerika bagian selatan. Selama perjalanan mereka hidup dengan penjatahan makanan yang sangat ketat sehingga banyak dari mereka yang meninggal karena sakit, kekurangan gizi, dan lain-lain. Sebagian besar para koloni Amerika yang hidup berada di bawah garis kemiskinan karena mereka bekerja sebagai kuli dan juga terikat kontrak pada kongsi dagang sebagai budak atau pembantu rumah tangga. Memasuki abad ke-17, para imigran datang ke benua Amerika dengan suatu perencanaan yang seksama dan juga dengan biaya dan risiko yang cukup besar. Kedatangan imigran ke Amerika tidak diselenggarakan oleh pihak swasta atau kongsi dagang. Namun bentuk kolonial di Inggris yang berada di benua Amerika sebagian besar berupa korporasi atau kerjasama saham koloni. Dalam maskapai perdagangan, maskapai tersebut telah memberikan uang sewa kepada Raja Inggris. Pemerintah Inggris juga telah mengelola koloni di benua Amerika dengan menunjuk seorang wakil yang ditugaskan ke tanah koloni dengan mengemban tugas menyelenggarakan pemerintahan jajahan di Inggris di tanah koloni, menyelenggarakan sistem perekonomian merkantilisme antara tanah-tanah koloni dengan negara induk, memungut pajak di tanah koloni, menjaga keamanan di tanah koloni, memberantas perdagangan gelap, dan lain sebagainya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.